ngono, ambiar kuwi engko. Karuan ben ajur ya tuku meneh. Ojo dilebar duite. TV-ne wae dipasangi set-top box, tetep nganggo antena lawas, tapi gambaran suarane malah kinclong. Kok pinter temen tuh Bu, saiki nyambi servis elektro apa ya? Jatah siaran iki wis pindah digital lho, Pak. Wiwit 30 April siaran TV analog sak Pacitan di stop, diganti digital. Siaran digital boten perlu langganan tanpa kuota, saged mriksani kanthi gratis. Pramila sumangga sami pindah datang siaran TV digital. Kapiwaraaken dening Kementerian Kominfo, Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, lan Radio Suara Pacitan. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Ada berbagai jenis vaksin, dan proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi. Sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Suara Pacitan, diri kita. Mitra setia, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ya. Suasana Ramadan sudah begitu kental terasa. Artinya kebiasaan kita yang selalu bangun pagi, makan sahur, kemudian siang harinya tanpa makan minum, itu sudah mulai melekat dalam keseharian kita. Padahal kurang dari 10 hari lagi kita akan memasuki Idul Fitri, yang tentu akan berbeda lagi nuansanya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan kita diberikan kekuatan kemampuan untuk menuntaskan tugas kita sebagai orang yang beriman melaksanakan ibadah puasa. Seperti biasa, biarpun bulan suci Ramadan, obrolan kita bersama KPPN Pacitan tidak terhenti, tetap kita laksanakan. Dan pagi ini seperti biasa ada Bu Ana, Kepala KPPN Kabupaten Pacitan. Bu Ana, selamat pagi. Kabar baik Bu Ana? Alhamdulillah. Bu Ana tidak sendirian, ada Bu Dewi yang selalu setia menemani Bu Ana. Bu Dewi, sehat Bu Dewi? Alhamdulillah. Puasa lancar juga? Lancar. Dua-duanya masih lancar puasa. Oh iya, Bu Ana, kalau sudah memasuki 10 hari terakhir menjelang Idul Fitri ini kan bicaranya sudah
sampai pada nanti tunjangan hari raya ya. Kemudian teman-teman yang di kantor itu juga ada namanya gaji ke-13 kalau nggak salah. Sementara pemerintah sendiri kan masih melanjutkan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif, terarah dan terukur untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Bu. Ada beberapa item ya yang memang menjadi concern pemerintah. Boleh disampaikan prolognya dulu Bu Ana. Jadi pemerintah saat ini memang melanjutkan kebijakan fiskal yang tadi disampaikan Pak Purwo ya, yang bersifat ekspansif, terarah dan terukur. Itu adalah dalam rangka untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Nah, ekspansi belanja sebagai instrumen countercyclical dalam mendorong peningkatan konsumsi sebagai pengungkit pertumbuhan. Kita ketahui bahwa APBN itu harus mampu merespon ya kondisi. Di saat ini kita masih dalam kondisi pandemi ya, tahun ketiga ini ya. Nah, kita masih pandemi, jadi APBN harus bisa merespon, tapi juga APBN itu juga harus menjaga supaya dia itu tetap sehat dan bisa mewujudkan tujuan dalam APBN dalam yaitu sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Nah, itu sebagai countercyclical. Nah, dalam rangka pemulihan ini, maka saat ini sudah banyak ya Pak ya program-program perlindungan sosial, termasuk juga saat ini penebalan bantuan sosial untuk menambah bantuan masyarakat yang paling rentan serta para pedagang kaki lima. Ini akan dalam rangka menghadapi kenaikan harga pangan ya. Selain memang kalau rutinitas kan kalau mau lebaran pasti naik. Itu juga dalam rangka menghadapi itu. Nah, di satu sisi permintaan agregat akan konsumsi maupun investasi ini juga sebagai faktor penentu dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, maka dari itu menjelang Lebaran ini seperti biasanya diberikan THR ya, THR tunjangan hari raya yang dimaksudkan untuk supaya meningkatkan daya beli juga. Kita beli kemudian perekonomiannya juga akan berputar dan pulih. Gitu. Artinya masih sama ya seperti tahun kemarin, mereka yang menerima THR dan gaji ke-13 itu sebenarnya disarankan untuk lebih membelanjakan untuk percepatan roda perekonomian usaha kecil dan menengah itu ya Bu ya? Betul ya. Ya tadi ya seiring dengan penebalan bantuan sosial tadi Pak, itu kan untuk pegawai negeri juga diberikan THR tadi. Harapannya tadi itu bisa untuk belanja gitu kan. Di samping memang THR ini merupakan juga wujud dari penghargaan dari pemerintah ya, penghargaan dari pemerintah ketika para yang dapat itu ya, ASN dan polisi TNI itu terus bekerja walaupun dalam kondisi pandemi ini, gitu. Itu jadi ya harapannya nanti kita semua selain juga bisa menghadapi kenaikan harga dan juga bisa pemulihan tadi Pak. Gitu. Bu Dewi, ini realisasinya sejauh ini seperti apa Bu? Baik mungkin penebalan bantuan yang untuk warga masyarakat, kemudian gaji ke-13 dan THR-nya sendiri, kira-kira seperti apa Bu Dewi? Kalau yang dibayarkan melalui KPPN Pacitan, THR sudah terbayarkan semua untuk 17 satker dengan 1.216 pegawai, nilainya itu sampai dengan 5.701 juta. Wow. Terus sementara kalau tunjangan kinerja juga kan dibayarkan sebesar 50% ya, itu ada beberapa satker yang belum mengajukan. Sementara juga PPNPN itu mendapatkan tunjangan keagamaan namanya kalau PPNPN. Itu ada juga sudah dibayarkan untuk 120 PPNPN nilainya 286 juta. Tapi masih ada beberapa satker yang belum mengajukan. Mungkin setelah ditanya itu mereka bilang agak mepet aja, biar nggak cepat habis duluan. Iya, lebarannya masih lumayan lama. Kalau diserah terimakan sekarang nanti keburu habis gitu kan. Baik, ya memang Mitra Setia bahwa upaya pemerintah untuk terus menopang ekonomi masyarakat itu dilakukan melalui banyak lini ya. Kalau kita tadi menyebut 3 item itu hanya beberapa di antaranya saja, artinya belum mewakili keseluruhan. Baik.
Bu Ana mungkin ingin menambahkan Bu beberapa hal yang barangkali harus menjadi concern masyarakat juga, baik mereka yang menerima gaji ke-13 THR maupun bantuan lain yang diberikan oleh pemerintah ini berkaitan dengan akan datangnya Idul Fitri, Bu Ana. Ya. Jadi gini ya Pak ya, tadi THR itu diberikan tadi diantaranya untuk menambah daya beli, tapi itu juga tidak hanya semata-mata ke ASN dan sebagainya gitu ya, dan teman-temannya. Tadi saya sudah singgung bahwa pemerintah juga memberikan penebalan terhadap bantuan sosial. Nah, bantuan sosial ini juga diperuntukkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin, itu antara lain itu ya, itu PKH 10 juta keluarga penerima, itu sebesar 28,7 triliun. Kemudian pemberian bantuan sosial melalui kartu sembako ini 18,8 juta KPM sebesar 45,1 triliun. Subsidi energi dan non-energi rumah tangga miskin, rentan, UMKM, petani serta transportasi publik itu 194,3 triliun. Wow, besar ya. Itu ya. Kemudian penerima bantuan JKN itu untuk jaminan kesehatan ya. Ini 96,8 juta peserta sebesar 46,5 triliun. Dan juga program praker ya, kartu prakerja ini 2,9 juta pesertanya dengan nilai 11 triliun. Nah, untuk gaji sendiri, sedangkan program penebalan ini itu yang reguler ya Pak ya. Sedangkan penebalan perlindungan sosial itu antara lain penerima manfaat PKH sembako 20,65 juta penerima manfaat itu masing-masing akan menerima bantuan 100.000 selama 3 bulan disalurkan di bulan April. Jadi bulan ini. Jadi tidak hanya yang dapat THR, tapi yang PKH juga dapat gitu. Kemudian pedagang kaki lima ini juga diberikan sebanyak 2,5 juta PKL, ini masing-masing 100.000 selama 3 bulan juga, dan disalurkan di bulan April dengan anggaran keduanya itu mencapai 6,95 triliun, cukup besar. Nah, sedangkan untuk tadi Bu Dewi menyebutkan ya, kalau yang dibayarkan KPPN Pacitan itu minus KPPN Pacitan sendiri ya Bu Dewi ya. Nah, kalau secara total itu anggarannya KL itu 10,3 triliun. Kemudian untuk DAU untuk daerah ya, itu sekitar 15 triliun, sedangkan untuk pensiunan itu 9,0 triliun. Jadi semuanya ini adalah supaya saling mendukung sehingga daya beli naik dan kemudian pertumbuhan akan naik. Iya, betul. Dengan sendirinya seperti itu ya. Karena itu kan sistem yang tidak terpisah satu sama lain sebenarnya. Tentu saja melalui penyaluran berbagai program dan juga penebalan bantuan sosial ini diharapkan konsumsi rumah tangga khususnya di kelompok masyarakat miskin dan rentan juga akan tetap terjaga. Tapi ngomong-ngomong juga kabarnya ini pemerintah juga berupaya mendorong aktivitas ekonomi warga dengan memberikan tambahan subsidi bunga KUR ya Bu ya, sampai 3% katanya. Boleh dijelaskan Bu? Jadi KUR itu sebenarnya kan kalau kita pinjam ke bank itu subsidinya sekitar 16,5% ya bunganya ya. Kemarin dalam posisi reguler itu pemerintah telah memberikan subsidi sebesar 10,5%, sehingga peminjam KUR itu hanya mengembalikan bunga 6%. Nah, di tahun 2022 ini subsidi itu ditambah lagi 3%, ya, sehingga tinggal 3%. Ini berbeda dengan 2 tahun yang lalu ya, 0% gitu Pak. Tapi sekarang kan sudah usaha juga sudah menggeliat, jadi harapannya juga para pelaku itu sudah bisa mencicil gitu ya, jadi tidak semua tergantung negara yang menanggung. Mudah-mudahan nanti juga kondisi perekonomian kita akan berangsur membaik gitu ya Bu ya. Dan anggarannya juga cukup besar ya Pak ya. 3% itu mencapai 11,9 triliun. Nah, kalau totalnya 9% berarti 11,9 kali 3 sudah 32,7 untuk yang subsidi KUR. Dan itu yang masyarakat juga harus tahu sebenarnya gitu ya, karena banyak upaya sudah dilakukan pemerintah untuk itu gitu. Di sisi lain kan sekarang juga
ada bantuan lain ini yang diberikan untuk para pedagang kalau tidak salah ini melalui teman-teman di TNI Polri kalau nggak salah ya Bu ya. Sedang realisasi juga untuk ini. Ya. Tadi termasuk penebalan. Gitu ya. Itu termasuk di bagian penebalan bantuan sosial tadi. Baik Bu. Berarti harus menjadi semacam concern juga dong bagi pemangku kepentingan di pemerintah daerah khususnya selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri ini bagi masyarakat juga ya Bu ya. Bagaimana misalnya Ramadan yang setiap sore begitu ramai orang berjualan, belum lagi nanti Idul Fitri itu menjadi momen untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat ya Bu Ana ya. Iya betul. Ya karena kalau dari hitung-hitungan sendiri gitu ya, hitungan secara nasional sendiri. Dengan adanya daya beli yang naik, ini bahkan bisa seandainya tidak dilakukan pemberian THR maupun bantuan-bantuan tadi, penebalan bantuan dan sebagainya, maka diperkirakan itu akan terjadi resiko yaitu inflasi dengan inflasi 1,9%. Ini maka yang semula baseline-nya 3,5 itu akan naik menjadi 3,7 sampai dengan 3,9. Nah dari sini ketika inflasi naik, daya beli berkurang, mau tidak mau kemiskinan akan naik. Betul. Diperkirakan kemiskinan akan naik 0,1 sampai dengan 0,3. Nah, untuk menjaga itu maka diberikan bantuan tadi supaya menjaga daya beli masyarakat, sehingga ada penebalan perlindungan sosial, kemudian juga yang kalau bagi kita juga ditambahkan itu supaya daya belinya gitu naik gitu. Iya. Jadi daya beli itu kira-kira kemampuan untuk membeli gitu ya, kira-kira seperti itu kan ya. Dengan THR kita juga lebih bisa sering ke pasar sore. Tapi memang di luar diskusi kita tentang hitung-hitungan ekonomi gitu yang menjadi basis pemerintah dalam menentukan kebijakan fiskal. Tetapi kalau kita lihat secara kasat mata memang geliat perekonomian di Kabupaten Pacitan pada khususnya selama Ramadan luar biasa Bu ya. Sempat jalan-jalan juga? Sempat ya? Sempat sebelum cuti kemarin. Iya. Bu Dewi juga biasa belanja di luar kalau misalnya sore hari begitu menjelang buka puasa? Kadang-kadang Pak. Gitu ya. Artinya kan bisa melihat sendiri kan bagaimana geliat ekonomi di Kabupaten Pacitan sudah sangat berbeda dengan setahun, apalagi 2 tahun yang lalu ya Bu Dewi ya. Kalau ke pasar itu sudah mulai agak penuh ya. Ke pasar terus toko-toko itu sudah ramai. Iya. Apalagi kalau sudah ke Toserba, Bejibun, orang pada belanja kebutuhan Ramadan ya. Idul Fitri maksudnya, kebutuhan Idul Fitri. Iya, luar biasa sekali. Dan ini memang Mitra Setia bahwa dalam 2 tahun terakhir ini kebijakan THR dan gaji ke-13 dilakukan penyesuaian sesuai dengan fokus penanganan pandemi ya, yakni kesehatan, pemulihan ekonomi dan bantuan sosial. Sementara kan tahun 2021 ancaman COVID masih sangat berat. Sementara pemulihan ekonomi mulai berjalan yang disertai dengan perbaikan kondisi APBN. Nah, kalau misalnya dibanding 2021, kondisi kita di 2022 berkaitan dengan kebijakan fiskal, kemudian upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat seperti apa Bu? Tadi ya untuk tahun ini ditambah lagi ada penebalan tadi ya Pak yang lainnya juga melanjutkan bantuan-bantuan di tahun sebelumnya seperti PKH dan subsidi listrik. Tetap jalan. Ya, tetap jalan. Nah, yang berkurang kan kemarin yang bantuan presiden untuk UMKM itu ya Pak ya. Nah itu kan yang nggak ada, tapi saat ini kan sudah ada lagi dengan penebalan tadi ya. Nah dengan kondisi APBN tadi saya sampaikan untuk mencapai tujuan tadi, maka dia juga harus bisa merespon kondisi yang ada. Nah kondisi 3 tahun terakhir ini kan juga berbeda-beda. Makanya ketika tahun 2020 misalnya THR itu diberikan di untuk tertentu ya, pejabatnya kalau pejabat eselon 2 ke atas tidak dapat gitu ya, hanya eselon 3 ke bawah dan pensiunan yang diberikan, karena memang kondisi saat itu APBN harus mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang banyak untuk COVID. Betul. Nah, oleh karena itu besarannya juga hanya berupa besaran gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan.
Dan tadi dibatasi hanya eselon 3 ke bawah. Kemudian tahun 2021 ancaman COVID juga memang masih sangat berat, namun pemulihan ekonomi sudah mulai berjalan gitu ya. Sehingga untuk mendukung proses pemulihan ekonomi tersebut, gaji 13 diberikan kepada seluruh aparatur negara dan juga pensiunan. Nah, besarannya itu gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, dan juga tunjangan jabatan. Jadi ada perbedaan ya, tambahan tunjangan melekat tadi ya. Kemudian kalau di tahun 2022 ini THR ya menyesuaikan dengan kondisi yang ada, dengan fokus penanganan pandemi tadi, maka saat ini diberikan kepada semuanya, dan juga diberikan tambahan ya, saat ini diberikan selain yang gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan jabatan, juga diberikan 50% tunjangan kinerja. Iya. Gitu. Artinya secara nilai lebih besar dari tahun kemarin ya. Betul, ya, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik, terutama bagi mereka yang menerima gitu ya. Karena memang fokus pemerintah saat ini masih tetap mempercepat laju roda perekonomian lah gitu. Ya, kalaupun dapat banyak terus nggak dibelanjakan ya berarti tidak bisa, kurang mendukung pemulihannya gitu. Ya, betul, kurang berkontribusi terhadap percepatan perekonomian kita. Baik, kita sekarang break dulu sesaat Bu. Habis ini kita geser ke WA karena sudah ada penanya yang masuk di 081 335 335 444. Kita masih di Special Talk bersama KPPN Pacitan. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Ada berbagai jenis vaksin, dan proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi. Sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Kurita Karnawati, Kepala BMKG, menyampaikan bahwa berdasarkan data monitoring kegempaan di wilayah selatan Pacitan, kami mendeteksi adanya peningkatan kejadian gempa bumi. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat tetap tenang, namun juga waspada, selalu berupaya meningkatkan mitigasi bencana bersama-sama dengan BPBD dan pemerintah daerah. Apabila berada di pantai merasakan goyangan gempa, nggak usah menghitung goyangannya berapa kali, segera saja berlari menjauhi pantai menuju tempat yang lebih tinggi. Semoga Allah bersama kita melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal tahun sudah tiba. Jangan lupa penuhi kewajiban Anda. Lapor SPT tahunan seperti pesan Bupati Pacitan. Saya Indra Tanur Bayuaji, Bupati Pacitan, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melaporkan SPT tahunan menggunakan e-filing. Saya telah menyetorkan SPT tahunan menggunakan e-filing. Nah, sekarang giliran Bapak Ibu, dulur-dulur segera menyetorkan SPT tahunan menggunakan e-filing. Iwak lele, iwak sepat. Ayo lapor SPT, ojo nganti telat. Disampaikan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Pacitan. Pajak untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci kembali datang menghampiri. Saatnya memupuk diri dengan amalan mulia serta kepedulian kepada sesama. Saya Roni Wahyono, Ketua DPRD Kabupaten Pacitan, mengucapkan
Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerima amal ibadah kita. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Suara Pacita, milik kita. Special Talk bersama KPPN Pacitan masih bersama Anda, Mitra Setia. Kita di separuh perjalanan pagi ini. Biasanya pertanyaan di WA di handle gatekeeper, tapi selama bulan suci Ramadan, karena memang kita harus bagi personel, Bu, maka gatekeepernya saya sendiri nih ceritanya. Dari Reki di Pringkuku, Bu Ana, ini menyampaikan untuk CPNS 2021 apakah juga dapat THR 2022 ya, dan kira-kira berapa besarannya? Ini Bu Ana nih, silakan Bu. Untuk CPNS juga dapat ya Pak ya, karena dia sudah masuk dalam kategori aparatur negara. Aturannya juga sama. Sama ya. Ya, artinya kalau bicara besaran berarti acuannya pada kriteria-kriteria tadi ya. Jadi menyesuaikan kalau dia pangkatnya apa, grade-nya apa, kemudian dia kalau sudah punya tunjangan kinerja misalnya, itu kan nanti memang akan beda-beda tergantung KL-nya ya Pak ya, kalau untuk pusat gitu ya. Kalau untuk daerah tambahan penghasilannya itu yang menentukan nanti. Bu Reki atau Mbak Reki di Pringkuku. Bu Dewi kayaknya sudah nggak tahan pengen menambahkan ini. Silakan Bu. Ya. Kalau untuk CPNS itu ya sesuai dengan gajinya ya. Kalau CPNS kan masih dibayar 80% ya, gaji pokok tetap 80%. Sementara tunjangan-tunjangan tunjangan yang mengikutinya ya tetap sama. Tetap sama. Oke. Mbak Reki di Pringkuku, semoga sudah cukup puas dengan jawabannya, tidak perlu khawatir gitu ya. Tetap bisa belanja kok gitu. Kemudian ada Mbak Anita di Kebonagung. Assalamualaikum Pak Pur. Waalaikumsalam. Kalau untuk gaji ke-13 itu nanti kapan ya akan diberikan, Bu Ana? Gaji ke-13 akan diberikan nanti di bulan Juli. Karena itu harapannya untuk membantu pendidikan ya. Oke. Iya. Itu musim anak-anak pada masuk sekolah. Pada masuk kuliah begitu ya. Oke. Kayaknya Bu Anita berharap juga ini diserahkan sekarang. Habis nanti buat lebaran ya. Iya, pemerintah juga sudah punya pertimbangan tersendiri kenapa diserah terimakannya di bulan Juli gitu, tidak sekarang. Baik. Masih ada penanya lagi di WA. Ibu Sulasmi di Nawangan, maaf kalau boleh tanya, kapan tepatnya THR untuk pensiunan cair ya, dan apakah ada kenaikan tahun ini Bu? Silakan Bu Ana. Sama juga ya, ini ya Mbak ya. Kalau suami saya sudah dapat ini. Nah, ini berarti pensiun ya, udah pensiun jadi sudah dapat. Jadi sebenarnya sih seharusnya semuanya sama Pak, diberikan mulai tanggal berapa kemarin? 18 ya, mulai tanggal 18. Harapannya itu pemerintah berharap sebelum Lebaran. Tapi kalau seandainya terpaksa setelah Lebaran ya tidak apa-apa. Tapi diupayakan betul THR itu diberikan di sebelum Lebaran. Biasanya kalau Taspen maupun Asabri itu biasanya sekarang udah jadi satu apa belum? Itu biasanya lebih cepat juga kok, segera gitu. Nah, namanya juga THR berarti harus diupayakan serah terimanya sebelum hari raya ya. Karena tadi ya itu juga untuk mengantisipasi kenaikan harga dan sebagainya, dan supaya nanti pas Lebaran juga sudah bisa tenang gitu ya. Ini ceritanya gimana Bu Dewi, suaminya yang sudah dapat duluan ini? Saya juga nggak tahu Pak. Nah, kalau misalnya kemarin itu tanggal 18, kita tanggal 18 ya Bu ya. Kalau kita kan tanggal 18 karena dibayar pusat. Kalau perasaan bapaknya itu tanggal 19 kayaknya udah dapat. Oh gitu ya. Bukan karena Bu Dewi di KPPN kan? Yang bayar kan lain, yang bayar kan Taspen. Oh beda-beda ya. Jadi
Kementerian Keuangan hanya membayar sejumlah tadi ya, sekitar 9 triliun tadi ke Taspen. Nanti Taspen yang memberikan memberikan ke pensiunan melalui kerjasamanya, apakah itu melalui bank mana begitu. Oke. Ya, di luar yang ditangani oleh KPPN ya. Yang menangani hanya pusat saja. Iya. Gitu. Baik. Yang ingin bertanya lagi, silakan di 081335335444 karena faktanya ketika bicara bantuan pemerintah di menjelang Idul Fitri ini kan memang sudah setiap tahun seperti itu, tetapi tentu saja setiap tahun landasan filosofisnya berbeda, kemudian motivasinya juga beda-beda sesuai dengan kondisi saat itu ya. Tapi ngomong-ngomong Bu, di luar konteks gaji ke-13 dan THR juga, kalau menurut KPPN, kondisi real selama ini di Kabupaten Pacitan tahun ini jika dibanding dengan 2021 dan 2020 perbaikan ekonomi kita sejauh mana Bu? Yang kasat mata lah misalnya. Yang kasat mata ya lebih aktivitasnya lebih banyak ya. Gitu ya. Sekarang sudah ramai di jalan-jalan juga sudah ramai di toko-toko. Kalau yang tahun lalu itu kan kalau misalnya kita pergi ke Minulio aja sepi banget ya. Gitu. Iya, horor lah suasana. Cuma ada satu lagi Bu, ada satu lagi fenomena mudik kan, yang ini dimungkinkan akan meledak juga nanti antara 28, 29 itu kan banyak perantau kita yang akan pulang kampung gitu ya. Itu kira-kira misalnya kita tarik pada relasi ekonomi, bagaimana kedatangan mereka misalnya bisa mendatangkan uang ke Kabupaten Pacitan gimana Bu? Ya, dengan mereka pulang itu kan mau tidak mau mereka akan belanja kan selama ini, selama di sini untuk kebutuhan dia sendiri mereka juga pasti belanja, mesti makan. Kalau pulang kampung pasti kangen makanan-makanan yang ada di sini gitu kan. Jarang orang dari kota terus bawa berbekal, jarang. Kalau itu kemudian juga dia akan bersama dengan keluarganya gitu kan, teman-temannya. Kalau Lebaran juga banyak reuni dan sebagainya, itu kan pasti akan ada pembelian konsumsi ya. Jadi mau tidak mau pasti akan naik gitu. Nah, ini memang salah satu pertimbangannya ya, kenapa sekarang dibolehkan untuk mudik juga gitu, karena memang capaian vaksin kan juga sudah banyak yang booster dan sebagainya tinggi. Jadi tidak terlalu riskan dibanding tahun lalu, walaupun kita juga memang harus terus menjaga protokol kesehatannya gitu ya. Dan variannya juga mungkin tidak seganas tahun lalu gitu ya Pak Purwo gitu. Sudah mulai kompromistis juga lah virusnya ya, karena kita semua sudah dipasang booster gitu kan. Tapi pasti signifikan itu terhadap pertumbuhannya, terhadap gitu pasti signifikan, apalagi yang pulang juga kalau mereka aparatur juga sudah dibekali THR tadi ya. Iya, saya jadi membayangkan begini, ketika saudara-saudara kita yang di tanah rantau itu pulang gitu ya, memang mereka bawa oleh-oleh, tapi seperlunya lah ya, paling kue Lebaran atau apa. Kalau gitu saya dulu Pak Purwo, saya termasuk sekarang, saya itu kalau bawa oleh-oleh ya harapannya kalau misalnya pulangnya kalau saya ke Wates ya, ya nggak usah belanja di Jogja lah, belanjanya di Wates aja, di sekitaran situ gitu ya. Kalau perlu beli yang di Jogja ya 1-2 aja yang memang betul-betul diperlukan gitu ya, yang berarti gitu. Yang di Wates nggak ada misalnya seperti itu. Kalau itu ya mereka senang sekali gitu ya. Kalau mungkin kita belanja hari-hari biasa mungkin jarang ya, pedagang buah lah taruhlah gitu. Pedagang buah hari-hari biasa mungkin jarang dibeli agak banyak gitu ya. Begitu dia sekali agak banyak itu kayaknya kebahagiaan juga terpancar. Iya. Semangat berbagi di situ sebenarnya semangat pemerataan. Ya di situ sebenarnya para aparatur yang sudah dapat THR ini turut untuk turut untuk berbaktinya dalam pemulihan. Itu selain yang punya tugas khusus langsung hari-hari sesuai tugas fungsinya, itu secara umum bisa dilakukan dengan pembelian, dengan membeli, dan apalagi saat ini
beberapa hari yang lalu ya, Pak Presiden Jokowi minta supaya kalau beli ya produk lokal, nah, jangan produk luar gitu ya, karena apalagi sekarang, impor gitu betul, ya. apalagi impor. Sekarang kan juga kalau di marketplace banyak ya, barang yang sepele aja ternyata impor gitu. Nah, bagaimana kita membelanjakan di lingkungan kita gitu, di lingkungan kita ya, supaya mereka juga kegiatannya, aktivitas ekonominya bisa mulai bergerak dan mudah-mudahan bisa bangkit gitu. Dan kalau kita tarik ke wilayah lebih kecil ya, ke Pacitan ini, ternyata daerah kita ini kaya sekali dengan pertama sumber daya, kemudian kedua adalah kreativitas warga gitu. UMKM cukup banyak gitu di Pacitan yang notabene mereka bukan hanya menghasilkan produk-produk yang berskala kecil, tetapi juga sudah mampu memproduksi banyak item dengan skala besar, Bu. Malah ya, ini kebetulan kita ada program Pojok Inspirasi yang seringkali mengundang mereka untuk ngobrol di sini. Jadi ternyata banyak gitu. Faktanya pengusaha kita yang luar biasa gitu. Nah, saya ingin dengar pengalaman Bu Dewi. Pernah mudik nggak, Bu? Selama ini mudiknya kemana? Ke Cirebon, Pak. Ke Cirebon ya. Tiap tahun mudik ke Cirebon? Waktu kemarin pembatasan PPKM itu yang enggak menahan diri. Nah, itu harus. Kalau pulang ke Cirebon juga saya bawa jenang, tahu tuna. Wow, luar biasa ya. Itu baru namanya pemberdayaan ya. Mengangkat lah. Nanti pulang dari Cirebon bawa apa dari sana? Nah, itu mbahnya yang ngurusin. Tahu beres. Iya, ternyata di Cirebon sudah punya EO di sana yang ngurusin itu ya. Iya, baik. Kita masih di obrolan kita ini sampai jam 9 nanti, Mitra Setia. Dan ini ada satu pertanyaan lagi dari Dian di Pacitan. Kurang tahu Dian ini cowok apa cewek. WA beliau, alhamdulillah dan selamat untuk yang dapat THR ya. Semoga rezekinya ngalir sampai pada pelaku UMKM seperti saya ini. Nah ini Bu, ini suara hati para pemilih UMKM. Boleh direspon Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Siapa Mas atau Mbak Dian? Dian ya. Ya, sesuai dengan tujuan daripada pemerintah bahwa THR ini memang diharapkan dapat berkontribusi di dalam pemulihan ekonomi, yaitu salah satunya adalah dengan menggerakkan ekonomi dengan membeli produk-produk yang dijual oleh teman-teman UMKM, sehingga akan dirasakan oleh semuanya gitu ya. Nah, ini kami juga tidak hanya pemerintah pusat, kami juga berharap untuk teman-teman berkontribusi dengan belanja tadi. Dan bahkan Bu Menkyu sendiri juga dalam press release kemarin juga menyampaikan terima kasih atas kontribusinya untuk kontribusinya di dalam pemulihan ekonomi dengan belanja tadi. Gitu. Baik, Mas atau Mbak Dian ya di Pacitan, terima kasih. Mudah-mudahan sudah cukup jelas dengan jawaban dari Bu Ana tadi ya. Mudah-mudahan ekonomi kreatif dan UMKM di Pacitan juga ikut menggeliat dan bangkit gitu bersama-sama gitu ya dengan momen Ramadan dan Idul Fitri kali ini. Saya mau bicara pada sektor yang lain. Tadi kita baru membahas apa yang kasat mata di sepanjang jalan protokol Kabupaten Pacitan menjelang buka puasa. Kemudian kedatangan para pemudik yang diharapkan juga membawa rupiah kembali ke kampung halaman. Karena mereka juga akan belanja, akan menghabiskan uangnya di tanah kelahirannya. Tapi satu lagi Bu, sektor pariwisata juga tampaknya nih akan segera menggeliat ya dengan banyaknya pemudik yang pulang kampung ya Bu. Ya, dengan sekarang sudah mulai dibuka, insya Allah ya pariwisata pasti menggeliat gitu ya. Mereka nggak mungkin kan di rumah aja. Iya, makanya. Jauh-jauh terus di rumah kan paling pengen apalagi mudik gitu ya. Bareng-bareng dengan keluarganya yang di sini ke tempat wisata gitu kan. Itu yang pengalaman saya sendiri. Nggak mungkin kecuali kalau alasan khusus ya, misalnya ada orang tua yang harus dijagain ya di rumah, tapi ketika enggak kan orang tua pun diajak keluar gitu kan, seperti itu. Jadi mudah-mudahan sektor pariwisata yang
merupakan sektor utama ya di Pacitan ini juga menggeliat dengan adanya momen Idul Fitri besok gitu. Sesungguhnya yang saya inginkan adalah pengakuan dari Bu Ana tadi gitu. Pengakuan sebagai pemudik gitu. Apa yang diinginkan. Kalau Bu Dewi sama, kalau pulang ke Cirebon juga sama-sama meluangkan waktu untuk jalan gitu ya. Kalau saya lebih banyak di rumah. Karena jarang ketemu orang tua terus ibu saya itu udah sepuh lah, jadi lebih banyak di rumah. Tapi kan kangen juga misalnya datang ke tempat apa ketika masa kecil Bu Dewi di sana misalnya seperti itu. Kalau saya itu termasuk anak rumahan. Oh gitu. Jarang keluyuran. Iya. Ya, kebetulan juga anaknya Bu Dewi kan sudah cukup besar dan mungkin main sendiri. Oh, diwakili ya, putranya. Kan? Kalau saya kan anaknya ada yang kecil, nggak mungkin kan mesti masuk di rumah terus sih kita gitu kan. Ya ada sih yang ikut keluar, biasanya seperti itu. Walaupun sampai sana mungkin ini, ayo cepat pulang gitu kan, kayaknya biasanya gitu. Tapi ya sarana lah kita untuk keluar gitu. Ya kami seperti itu sih. Iya, ini ragam suara hati para perantau yang akan mudik ceritanya gitu kan. Ya. Tempo hari saya juga sempat ngobrol nih Bu dengan pihak Dinas Pariwisata yang ternyata sekarang sudah melakukan persiapan cukup matang ya di banyak sektor, di banyak objek wisata, mulai dari misalnya jalannya diperbaiki, tempat parkir disiapkan, kemudian nanti itu untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan yang datang selama libur Lebaran, mereka juga menambahkan personil khusus gitu, bahkan sampai melibatkan misalnya kelompok sadar wisata, Pokdarwis itu juga dilibatkan di situ. Artinya memang statement Pak Presiden bahwa tahun ini, Lebaran tahun ini akan terjadi ledakan pemudik ya, sampai 85 juta kalau tidak salah itu pemudik yang akan pulang kampung. Itu akan besar kenyataan gitu ya. Kira-kira selama seperti itu. 2 tahun ditahan toh Pak. Iya. Selama 2 tahun ditahan, begitu boleh mudik ya akan banyak yang mudik gitu kan, itu pasti itu. Dan dari wisata sendiri kan kemarin juga ada selama 2 tahun ini ya, bahkan 3 tahun ini gitu. Ini kan juga dipersiapkan dengan ada khusus gitu ya. Di tahun 2020 bahkan ada khusus di Pacitan ini. Salah satunya adalah untuk pariwisata yang walaupun 2020 itu ditutup ya pariwisata, tapi pembangunan terus dilanjutkan. Waktu itu adalah dalam rangka untuk membuka tenaga kerja padat karya juga, gitu kan. Nah, harapannya pembangunan yang sudah dilakukan 2 tahun dan plus tahun berjalan ini masih bisa dapat untuk mengantisipasi ya kedatangan yang di tahun ini, gitu. Jadi sarana prasarana mudah-mudahan lebih baik dari sebelumnya gitu. Dan ini kan bisa dimaknai sebagai kabar baik ya, karena semakin banyak orang yang datang ke kampung halaman berarti tadi semakin besar peluang untuk bisa menggenjot sektor ekonomi, meskipun bisa dilihat ancaman juga karena COVID masih belum selesai. Makanya protokol kesehatan jadi kunci gitu. Kita geser dulu ke WA lagi 081 335 335 444 dari Mas Ferry di Kebonagung Pacitan. Kabupaten lain sudah cair, Pacitan kapan nih? Pemda. Itu untuk Pemda ya. Teman-teman Pemda beberapa waktu lalu sempat komunikasi juga sedang mengupayakan Pak. Insya Allah juga sebelum Lebaran ini akan dibayarkan. Gitu ya? Iya. Kita menunggu waktu saja lah. Dari awal sudah, karena mereka kan juga harus mempersiapkan Perbuknas dan sebagainya gitu ya. Jadi mudah-mudahan juga nyusul gitu. Sisi administrasinya ya. Baik, jangan khawatir ini buat Mas Ferry di Kebonagung ya. Ini soal waktu saja karena harus banyak hal yang dipersiapkan untuk itu. Nah, kita sudah membahas THR, kemudian sudah membahas penebalan bantuan. Kalau gaji ke-13 nanti belakangan ya. Sekarang kita fokus bahas THR dulu. Selain mengatur pemberian THR, pemerintah juga mengatur pemberian gaji ke-13. Ini sudah mutlak ya, dan sudah kita sampaikan di depan tadi. Kemudian dengan pengaturan pelaksanaan teknis THR maupun gaji ke-13, ini sudah diatur dengan Permenkeu.
dan dengan perkada untuk yang bersumber APBD ya. Ini yang Bu Ana sampaikan bahwa aspek administrasinya yang kayaknya masih harus dipenuhi dari pemerintah daerah, Bu Ana ya. Kalau dari pusatnya aman ya Bu ya? Kalau dari pusat aman, bahkan kalau dari pusat itu kemarin juga aplikasi kan disesuaikan ya. Aplikasi yang sebelumnya kan kalau kita bayar itu misalnya regulernya itu kan 100% untuk tukin misalnya, sekarang harus di 50%, ya udah langsung disesuaikan. Bahkan pemerintah pusat itu juga ada regulasi kalau misalnya kan kalau di April itu ada kenaikan gaji, tapi yang lalu gajinya belum naik, gimana gitu kan, misalnya naik pangkat, itu juga sudah diantisipasi Pak. Jadi perangkat-perangkatnya sudah diantisipasi sedemikian rupa sehingga ya harapannya sudah bisa tercairkan. Seandainya ada yang kurang nanti ya, misalnya besarannya naik, terhitung mundur, kan ada gitu seperti itu pun sebenarnya bisa dimintakan. Oke. Sekali lagi hanya persoalan waktu saja ini. Baik, Bu Ana, mohon maaf mungkin hari ini kita tidak bisa ngobrol full 1 jam karena sesaat lagi kita harus persiapan untuk siaran langsung program nasionalisme dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Daerah Seluruh Indonesia yang akan segera kita gelar pagi hari ini. Tapi mungkin sebelum kita tutup obrolan kita pagi ini, ada closing statement dari Bu Ana dan Bu Dewi berkaitan dengan kebijakan pemerintah khususnya untuk memberikan support finansial kepada warga masyarakat menjelang Ramadan dan Idul Fitri ini. Bu Ana, silakan. Ya, jadi saat ini yang pertama itu laju pertumbuhan ekonomi itu sudah berlanjut ya seiring dengan terkendalinya COVID, namun juga mendapat tantangan global. Nah kemudian dalam rangka adanya tantangan global tadi termasuk perang di Ukraina dan juga momen Lebaran, maka dilakukan penebalan maupun penguatan program perlindungan sosial di samping yang sudah ada, dan itu adalah dalam rangka menjaga kemampuan pemenuhan kebutuhan pokok. Nah, kemudian yang THR ini juga diberikan adalah dalam rangka menjaga daya beli dan sebagai apresiasi atas kinerja ASN. Nah, oleh karena itu ya kami berharap karena ini udah semuanya Pak, ini dapat kita pahami betul. Bahkan tadi yang pedagang pun yang merasa kalau aparatur enak dapat THR, saya enggak. Toh dia sebenarnya juga dapat misalnya yang ambil kur juga dapat subsidi, kemudian dari listriknya dan sebagainya secara tidak langsung. Bahkan mungkin pembangunan jalan yang halus yang dia lalui itu pun sebenarnya dia rasakan gitu ya. Nah ini mari kita semuanya menyadari apa yang sudah diberikan oleh APBN, upaya-upaya APBN selama ini, dan kita bisa menjaga APBN dan kemudian semuanya berkontribusi untuk melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas yang mendukung pemulihan ekonomi. Gitu. Ya, Bu Dewi, Sambun. Lengkap. Oh iya. Sudah lengkap Bu Ana. Ya, ada istilah melengkapi itu kalau belum lengkap ya. Kalau sudah lengkap berarti menambahkan. Menambahkan pun tidak ya Bu ya. Ya sudah cukup, jadi tidak perlu ditambahkan. Baik. Saya yakin masih ada banyak hal yang belum terbahas pagi ini, tapi sekali lagi karena keterbatasan waktu mungkin kita akan membahasnya pada lain waktu dan lain kesempatan. Insya Allah 2 pekan lagi kita ketemu bersama KPPN. Kita sudahi special talk pagi ini. Saya Purwosasongko dan kru yang bertugas. Di belakang pengendali alat siar ada Dia Maharani. Sampai jumpa 2 pekan ke depan. Terima kasih untuk kedua narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki TV apa lho? Gambare kepiur kaya semut, kayak suarane kemrosok kaya udan. TV kok digebroki kaya ngono. Ambiar kuwi kok. Karuan ben ajur kayak tuku meneh. Ojo dilebar duite. TV-ne wae dipasangi set-top box, tetep nganggo antena lawas, tapi gambaran suarane malah kinclong. Kok pinter temen to Bu, saiki nyambi servis elektro apa ya? Jatah siaran iki wis pindah digital lho, Pak. Wiwit 30 April siaran TV analog sak Pacitan di stop, diganti digital.
siaran digital, boten perlu langganan tanpa kuota, saged mriksani kanthi gratis. Pramila sumangga sami pindah datang siaran TV digital. Kapiwarakaken dening Kementerian Kominfo, Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, lan Radio Suara Pacitan. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Ada berbagai jenis vaksin, dan proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi. Sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG, menyampaikan bahwa berdasarkan data monitoring kegempaan di wilayah selatan Pacitan, kami mendeteksi adanya peningkatan kejadian gempa bumi. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat tetap tenang, namun juga waspada, selalu berupaya meningkatkan mitigasi bencana bersama-sama dengan BPBD dan pemerintah daerah. Apabila berada di pantai merasakan goyangan gempa, nggak usah menghitung goyangannya berapa kali, segera saja berlari menjauhi pantai menuju tempat yang lebih tinggi. Semoga Allah bersama kita melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Suara Pacitan, milik kita. Semua yang ada di
tersisa, walau sekecil debu. Ku ikhlaskan goresan rasa, namun kata yang indah selalu berlabuh di tempat yang salah. Hari sepi menikam dalam, tak adakah secercah harapan. Hidup cinta yang hampir karam, coba aku tahan, sempat goyah, sempat aku bosan. Hasrat hati yang kini terganggu oleh rasa ragu, kemanakah rindu yang kemarin? Ungkapkanlah isi hatimu, jangan pernah berpaling dariku. Tunjukkanlah rasa cintamu, jangan sampai aku bertanya, apakah aku benar-benar memiliki. Hari sepi menikam dalam, tak adakah secercah harapan. Ungkapkanlah isi hatimu, jangan pernah berpaling dariku. Tunjukkanlah rasa cintamu, jangan sampai aku bertanya, apakah aku benar-benar memiliki. Ungkapkanlah isi hatimu, jangan pernah berpaling dariku. Tunjukkanlah rasa cintamu, jangan sampai aku bertanya, apakah aku benar-benar memiliki. Apakah aku benar-benar memiliki kamu. Pagi ini ayamku berkokok keras sekali, seperti memaki, bangunkan aku dari mimpi. Daram diram diram, dararam diram, dararam diram. Hari ini pacarku yang cantik telah kembali, melelehkan hatiku yang selama ini mati suri. Aku bahagia sekali lagi, ku jatuh cinta. Hari istimewa karena kau kembali percaya padaku. Oh, hari ini aku bahagia kau kembali. Oh,
mentari, semua jelas ku rasakan asik sekali. Rasa benci, sakit hati, terbang menghilang, jauh pergi. Aku bahagia denganmu lagi, ku jatuh cinta. Hari istimewa karena kau kembali percaya padaku. Oh, hari ini aku bahagia kau kembali. Oh, hari ini aku bahagia jatuh cinta lagi. Aku tak mau khianati kamu. Jika aku tahu begini rasanya, aku mau bahagia sampai mati. Oh, hari ini aku bahagia kau kembali. Oh, hari ini aku bahagia jatuh cinta lagi. Hari ini aku bahagia kau kembali. Hari ini aku bahagia jatuh cinta lagi. Ku mabuk cinta. Ku mabuk cinta. Lagi-lagi mabuk, lagi-lagi cinta. Bolak-balik jatuh, bolak-balik cinta. Ku mabuk cinta. Mabuk cinta. Ku mabuk cinta. Mitra setia, kita segera bergabung dalam program nasional ISMI yang disiarkan serentak oleh seluruh anggota jaringan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Radio Banten. Suara Ngawi, Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi, Sendawar Kutai Barat Kalimantan Timur. Odan Batubara Sumatera Barat, Suara Jombang Jawa Timur, Radio Guyup Rukun Tulung Agung Jawa Timur, Pas Lampung Tengah Lampung, Purbasora Tasikmalaya Jawa Barat, RSPD Ngada Nusa Tenggara Timur, Suara Pacitan Jawa Timur, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Madiun Jawa Timur, Citra Lestari Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Merapi Boyolali Jawa Tengah, Radio Suara Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Belambangan Banyuwangi Jawa Timur, Suara Kampar Riau, Bintan FM Kepulauan Riau, Tuntung Pandang Tanah Laut Kalimantan Selatan, Langkisau Pesisir Selatan Sumatera Barat, Deli Serdang Berseri Deli Serdang Sumatera Utara, RSPD Flotim Flores Timur Nusa Tenggara Timur. Suara Bono Pelalawan Riau, Singosari Brebes Jawa Tengah, Singosari Top Paguyuban